Hanya ada dua hal yang tak bisa dikendalikan Kang Ji-hoon dalam hidupnya. Jantungnya yang berdetak cepat setiap kali melihat matahari pagi, dan seorang gadis asing yang menjual kimbap di tikungan jalan yang bahkan tak ada di peta. Langit Seoul pagi itu sejuk, dibalut kabut tipis yang belum sepenuhnya reda meski matahari telah menggeliat dari balik gedung pencakar langit. Mobil hitam mewah berlogo Daehan Motors melaju pelan di kawasan Jongno, menyusuri gang sempit yang biasa dipakai warga lokal menuju terminal tua. Sopirnya tampak ragu ketika hendak berbelok ke jalan kecil yang bahkan tak muat untuk dua mobil bersisian. Di kursi belakang, Kang Ji-hoon menyibukkan diri dengan buku catatan kulit dan headphone di telinganya. Tak ada musik di sana, hanya sunyi yang sengaja ia cari untuk menjauh dari dunia bising pewaris tahta bisnis keluarga. Anak konglomerat itu telah terbiasa melihat dunia dari balik kaca gelap dan pagar tinggi. Tapi pagi itu berbeda. "Hentikan mobil," ucapnya tiba-tiba. Sopirnya terkejut, memutar pandang ke kaca spion. "Tuan muda, ini bukan jalur menuju kampus." "Aku tahu," jawab Ji-hoon tenang. Matanya menatap ke arah kanan jalan, ke sebuah warung tenda sederhana di bawah pohon ginkgo tua. Dari sana, aroma nori panggang dan nasi hangat menggoda penciumannya dengan cara yang aneh, memikat, manusiawi. Ia turun dari mobil. Di balik meja kayu yang telah usang oleh waktu, seorang gadis mengenakan celemek merah muda dan hoodie abu-abu sedang menggulung kimbap dengan ketangkasan yang membuat segalanya tampak seperti seni. Rambutnya diikat asal-asalan, sebagian tergerai ditiup angin pagi. Wajahnya bersih, polos, dan penuh semangat. Ji-hoon terdiam beberapa saat. Gadis itu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Ia sibuk menata gulungan kimbap di atas nampan plastik, sambil sesekali meniup jarinya yang terkena uap panas dari nasi baru matang. "Satu kimbap, yang original," kata Ji-hoon akhirnya. Gadis itu mendongak, dan saat itulah mata mereka bertemu. "Oh, Anda baru." "Ya." Suaranya ringan, ramah, dan tulus. Tak ada rasa kagum, tak ada basa-basi kekaguman seperti orang-orang lain yang tahu siapa dia. "Kira-kira begitu," Ji-hoon menjawab, setengah tersenyum. "Kalau begitu, coba yang ini. Saya buat sendiri mayonya. Banyak pelanggan bilang ini bikin ketagihan." Ji-hoon mengambil satu gulungan dan duduk di bangku plastik kecil di depan warung itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang berada dalam dunia yang penuh ekspektasi dan tekanan. Suapan pertama mengubah segalanya. Rasa sederhana itu justru mengingatkannya pada kenangan, tentang rumah, tentang rasa hangat yang pernah ia lupakan. "Siapa namamu?" tanyanya pelan. "Yu Seora," jawabnya sambil tertawa kecil. "Tapi banyak yang lebih mengenal saya sebagai cewek kimbap di tikungan." Ji-hoon tersenyum. Dalam hati, ia tahu, jalan yang ia lewati hari ini bukan sekadar tikungan biasa. Itu tikungan takdir. Dan dia baru saja masuk ke dalamnya. Kang Ji-hoon tidak percaya dengan apa yang ia lihat pagi itu. Mata yang sama, suara yang sama, dan senyum yang kemarin menjual kimbap, kini sedang membaca diktat ekonomi di bangku belakang ruang kuliah. Matahari Seoul belum terlalu tinggi saat Ji-hoon melangkah santai ke dalam ruang kuliah besar Universitas Hanguk. Seperti biasanya, dia datang 5 menit sebelum dosen masuk, cukup untuk menjaga citranya sebagai mahasiswa rajin, tapi tidak terlalu mencolok untuk anak seorang pemilik konglomerat besar. Ia menyapa beberapa teman sejurusan sekadarnya, lalu duduk di baris keempat, pojok kanan. Namun hari itu, ada sesuatu yang mengganggu fokusnya. Ada aura yang tidak asing. Aroma sampo jeruk yang sangat khas. Sebuah suara ringan sedang bergumam membaca daftar istilah ekonomi global. Ji-hoon menoleh ke belakang, dan membeku. Di sana, duduklah Yu Seora. Ia mengenakan jaket kampus warna krem pudar dengan celana jeans sederhana dan tas ransel yang penuh buku. Wajahnya masih sama, natural, tanpa riasan. Tapi entah mengapa justru semakin menarik. Seora tengah menyalin catatan dengan serius, tidak menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan. Ji-hoon menunduk cepat, bingung. Dia mahasiswa? Di kampus yang sama? Bahkan di kelas yang sama? Dosen masuk, membuyarkan kekakuan pikirannya. Tapi selama 90 menit berikutnya, Ji-hoon tidak bisa fokus sama sekali. Pikiran dan matanya berulang kali mencuri pandang ke arah belakang. Usai kelas, Ji-hoon menunggu di dekat rak buku lorong kampus. Saat Seora lewat sambil membaca ponsel, Ji-hoon menyapanya dengan senyum setengah bingung. "Yu Seora." Gadis itu terkejut, lalu menoleh.
Kamu, yang beli kimbap pagi kemarin. Dan kamu yang sekarang duduk di kelas ekonomi internasional, satu baris di belakangku. Ji-hoon tertawa kecil. Seora ikut tertawa, walau agak canggung. Kamu kuliah juga di sini? Kupikir kamu pekerja kantoran yang nyasar ke gang terminal. Kupikir kamu full-time penjual kimbap. Mereka tertawa bersama. Tak ada formalitas. Tak ada perbedaan kasta sosial yang terasa. Obrolan mereka berlanjut ke kantin kampus. Seorang bercerita bahwa ia memang menjual kimbap setiap pagi sebelum kelas, membantu ibunya yang sedang sakit dan menanggung biaya kuliah sendiri. Ia bukan dari keluarga berada, tapi ia tidak pernah mengeluh. Kadang, aku iri lihat anak-anak yang bisa langsung ke kelas tanpa harus mikir berapa banyak kimbap yang harus aku jual pagi itu, ujar seorang sambil menatap sendok supnya. Tapi ya, hidup memang begini. Aku nggak malu. Ji-hoon terdiam. Bukan karena kasihan, tapi karena kagum. Ia, yang selalu dilimpahi segala kemudahan, mendadak merasa ingin menjadi bagian dari dunia seorang. Di hari-hari berikutnya, Ji-hoon mulai mencari-cari alasan untuk dekat. Ia pura-pura butuh bantuan menyelesaikan tugas statistik. Ia muncul tiba-tiba di warung kimbap saat seorang hendak beres-beres. Ia bahkan membeli semua gulungan kimbap dan membagikannya ke teman-teman kelas, hanya agar seorang punya waktu lebih banyak bersamanya. Semua berjalan begitu alami. Tapi di balik senyum seorang, ada pertanyaan yang diam-diam tumbuh. Siapa sebenarnya Kang Ji-hoon ini? Dan di balik hati Ji-hoon yang mulai bergetar setiap pagi, tumbuh keinginan sederhana tapi dalam. Bolehkah aku menyukai seseorang dari dunia yang berbeda? Dia hanya penjual makanan pinggir jalan. Ji-hoon, jangan pernah membuat aib untuk keluarga ini. Kata-kata ibunya menghantam lebih keras dari semua bisnis yang gagal dalam sejarah Daehan Group. Musim semi mulai menjelang akhir di Seoul. Bunga sakura perlahan berguguran dari ranting-ranting kampus Hanguk, menari bersama angin seperti serpihan mimpi yang belum sempat selesai ditulis. Ji-hoon semakin sering menghabiskan waktunya bersama seorang. Bukan hanya di kelas, tapi juga sepulang kuliah, bahkan terkadang ikut membantu menggulung kimbap saat seorang kewalahan menghadapi pembeli pagi hari. Ia belajar menyapu tenda, mencuci daun perila, dan bahkan menghafal perbandingan sempurna antara nasi dan isian tuna mayo kesukaan pelanggan tetap. Ji-hoon tak peduli jika bajunya bau minyak atau tangannya belepotan wijen hitam. Namun, seperti kabar buruk yang berjalan lebih cepat dari angin, perubahan Ji-hoon tak luput dari perhatian sang ibu, Madam Kang, wanita kuat yang memimpin lini mode Daehan Group dengan ketegasan dingin dan ambisi yang tidak bisa ditawar. Hari itu, saat Ji-hoon pulang ke rumah keluarga besar yang lebih mirip istana marmer daripada rumah, ibunya telah menunggu di ruang tamu, duduk anggun di balik meja kaca dengan 2 ponsel dan sebuah map yang ditutup rapat. Kang Ji-hoon, katanya tanpa senyum. Duduk. Ji-hoon tahu nada itu. Nada ketika ibunya mengumumkan keputusan dewan, atau memecat manajer regional. Apa maksudmu belakangan ini sering ke daerah terminal Jongno? Tanyanya langsung, matanya tajam. Itu urusan pribadi. Pribadi. Ibu Ji-hoon tertawa kecil, lalu membuka map di hadapannya. Ada foto-foto, Ji-hoon duduk di bangku plastik, membantu seorang menggulung kimbap. Bahkan ada satu gambar di mana Ji-hoon sedang tersenyum memegang sapu. Semua diambil diam-diam. Semua sudah sampai ke tangannya. Dia siapa? Tanya sang ibu. Seorang mahasiswa. Juga penjual kimbap. Namanya Yu Seora. Jawab Ji-hoon tenang. Senyum ibunya menghilang. Dengar baik-baik. Ji-hoon, kau adalah pewaris Daehan Group. Kau bukan orang biasa. Hidupmu bukan milikmu sendiri. Dan anak seperti dia, tidak pantas berdiri di sampingmu. Kalimat itu menghantam seperti palu. Ji-hoon berdiri. Dia tidak minta berdiri di sampingku. Aku yang datang padanya. Aku yang memilih berdiri di sampingnya. Madam Kang menatap anaknya lama, lalu menjawab dingin. Kalau kau teruskan hubungan ini, semua aksesmu ke perusahaan akan aku cabut. Ji-hoon diam. Matanya tak bergeming. Di sisi lain kota, seorang duduk sendirian di dalam warung tendanya yang sepi. Hujan turun pelan. Beberapa gulungan kimbap tersisa di nampan, dingin tanpa pembeli. Di tangannya, ada amplop putih. Itu bukan amplop biasa.
Itu adalah undangan wawancara program beasiswa luar negeri dari Universitas Columbia, New York. Ia mendaftar diam-diam berbulan lalu, hanya untuk mencoba peruntungan. Dan kini, peluang itu nyata di tangannya. Tapi ia bimbang. Haruskah ia kejar mimpi dan meninggalkan Ji-hoon? Ataukah tetap di sini, melawan dunia yang tak pernah ingin mereka bersatu? Di kampus, Ji-hoon kembali duduk di bangku kelas. Tapi kursi di belakangnya kosong. Yu Seora tidak hadir hari itu. Dan dia tidak tahu, itu mungkin menjadi awal dari kehilangan yang lebih besar. Berapa yang kamu butuhkan untuk berhenti dari hidupnya? Seora menatap amplop tebal di hadapannya, seperti melihat luka yang dibungkus emas. Kafe di lantai tertinggi Hotel Daehan berkilauan oleh lampu gantung kristal. Di sudut ruangan, Yu Seora duduk gelisah, mencoba menenangkan tangan yang berkeringat. Ini bukan tempat yang biasa ia datangi. Meja-meja marmer, pelayan bersarung tangan putih, dan lantai mengkilap membuatnya merasa seakan masuk ke dunia lain, dunia yang tak seharusnya menyebut namanya. Di hadapannya duduk seorang wanita parubaya, anggun, dengan rambut disanggul rapi dan parfum mewah yang menusuk lembut. Madam Kang, terima kasih sudah datang, ucapnya dengan nada tenang, tapi penuh kuasa. Saya dengar kamu cukup cerdas. Satu-satunya dari keluargamu yang berhasil masuk Universitas Hanguk. Seora mengangguk pelan. Lalu kau jualan kimbap di pinggir jalan. Sungguh, kisah yang menginspirasi. Tapi senyum di wajah wanita itu tidak mengandung pujian. Hanya kepalsuan yang membekukan ruangan. Langsung saja, Nona Yu. Saya tidak datang untuk mendebat pilihan hidupmu. Saya datang untuk menjaga hidup anak saya. Kang Ji-hoon. Madam Kang meletakkan sebuah amplop putih tebal di atas meja. Di dalamnya ada cukup banyak uang. Bisa untuk membuka kios permanen, atau bahkan membuka usaha catering kecil-kecilan. Tapi dengan satu syarat, kamu menjauh dari Ji-hoon. Total, tanpa penjelasan, tanpa jejak. Darah Seora seperti berhenti mengalir. Maaf, ini semacam suap? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Anggap saja hadiah dari ibu yang melindungi masa depan anaknya, jawab wanita itu santai. Kami tidak butuh cerita Cinderella palsu. Dunia ini tidak punya tempat untuk cinta yang bodoh. Seora menunduk, menggenggam jemarinya yang gemetar. Ia ingin marah. Ingin menolak dan berdiri gagah. Tapi suara itu, suara ibunya yang sakit di rumah, suara realita hidupnya, terus bergema dalam benaknya. Beberapa hari kemudian, Ji-hoon berdiri di depan warung kimbap seperti biasanya. Tapi warung itu kosong. Tak ada meja. Tak ada tenda. Tak ada Seora. Panik, ia berlari ke kampus. Tapi bangku kuliah yang biasa diduduki Seora, tetap kosong. Ia mencoba menghubungi nomor Seora, tapi tak aktif. Di kamarnya, Ji-hoon menemukan satu kotak kecil di depan pintu. Di dalamnya hanya ada satu gulung kimbap, dibungkus rapi, tanpa catatan, tanpa penjelasan. Namun, saat membuka gulungan itu, ia menemukan kertas kecil terselip rapi di tengahnya. Maaf jika aku membuatmu percaya bahwa dunia ini bisa menerima kita. Tapi mungkin bukan sekarang. Maaf karena memilih jalan yang menjauh. Tapi ini yang paling tidak menyakitimu, dan ibumu. Air mata Ji-hoon jatuh. Ia tahu, Seora telah pergi, dan mungkin tidak akan kembali. Tapi di lubuk hati terdalam, ia yakin, cerita mereka belum selesai. Belum. Dia membuka kotak kimbap itu untuk terakhir kalinya. Bukan karena lapar, tetapi karena ingin mencicipi sisa rasa dari seseorang yang telah diam-diam memilih pergi. Hari-hari berlalu di Seoul tanpa kehadiran Yu Seora. Warung kimbap di tikungan Gang Jongno kini kosong, hanya menyisakan jejak bekas kaki dan bayangan tenda yang pernah berdiri di sana. Mahasiswa Universitas Hanguk pun mulai bertanya-tanya kemana gadis penjual kimbap yang murah senyum itu menghilang. Tapi hanya satu orang yang merasa benar-benar kehilangan, Kang Ji-hoon. Ia mencarinya di setiap sudut kota, bahkan mencoba mendatangi alamat yang ia dapat dari daftar administrasi kampus. Namun rumah kontrakan itu pun telah kosong. Penghuni sebelumnya sudah pergi hanya sehari setelah pertemuan rahasia di Hotel Daehan. Hari demi hari, Ji-hoon berjalan seperti hampa. Tak ada lagi energi di kelas, tak ada lagi tawa di antara teman-temannya.
Ia menjalani semuanya dengan tubuh yang hadir tapi hati yang tertinggal di tikungan kecil itu, bersama gadis yang telah membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya. Suatu sore, ketika ia kembali ke kampus untuk mengambil berkas akademik, seorang teman sekelas menyerahkan sebuah benda kecil kepadanya. "Seorang titip ini padaku sebelum pergi," katanya. "Katanya kalau kamu kelak bertanya tentang dia, berikan ini." Itu adalah amplop coklat kecil, ditulis dengan tangan seorang yang khas, lurus, bersih, sederhana. Ji-hoon membuka amplop itu pelan-pelan. Di dalamnya, ada dua hal. Satu, sebuah surat. Dua salinan surat penerimaan dari Columbia University, New York. Isi surat Yu Seora. "Ji-hoon, saat kamu membaca ini, mungkin aku sudah berada jauh dari Seoul. Maaf karena tidak memberitahumu secara langsung. Tapi aku tahu, jika aku bertemu matamu sekali lagi, aku tak akan pernah bisa pergi. Beasiswa ini datang seperti mimpi. Tapi aku terlalu takut untuk mempercayai bahwa aku pantas mendapatkannya. Hingga kamu hadir, dan membuatku percaya bahwa aku layak memperjuangkan masa depan. Aku mencintaimu. Tapi aku juga mencintai ibuku yang sakit. Aku mencintai hidupku yang keras tapi jujur. Dan aku mencintai mimpiku, yang harus aku kejar sebelum semuanya terlambat. Jadi maaf jika aku memilih pergi. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin pantas kembali padamu, jika takdir mengizinkan. Jika suatu hari nanti kau masih menyimpan rasa yang sama, temui aku di tempat di mana mimpi-mimpi besar bermula. Aku akan menunggumu. Ji-hoon. Yu Seora. Ji-hoon memeluk surat itu seakan bisa mendengar suaranya. Ia tahu, ini bukan akhir. Malam itu, di atas atap apartemennya, ia menatap langit New York dari jauh. Dan dengan hati yang penuh tekad, Ji-hoon membuka laptopnya dan mulai menulis sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Aplikasi pertukaran mahasiswa internasional ke Columbia University. Dari ribuan orang yang melintasi kampus Columbia, matanya hanya mencari satu, gadis yang dulu menjual kimbap di tikungan sempit, dan kini berdiri di ambang mimpinya. Salju musim dingin menyelimuti kota New York, mengubah kampus Columbia menjadi negeri dongeng berwarna putih. Gedung-gedung batu tua berdiri gagah dikelilingi mahasiswa dari seluruh dunia. Di tengah keramaian, seorang pria Korea berjalan perlahan dengan ransel hitam di pundak dan mata yang terus menelusuri setiap wajah yang lewat. Kang Ji-hoon, kini mahasiswa pertukaran semester akhir, telah menempuh jarak ribuan kilometer. Bukan hanya demi akademik, tetapi demi satu nama yang tertulis di hatinya sejak musim semi lalu, Yu Seora. Sudah 2 minggu ia berada di Columbia, namun belum ada jejak gadis itu. Ia bertanya ke kantor internasional, menelusuri daftar kelas, bahkan memeriksa perpustakaan. Tapi tidak ada nama Yu Seora di dalam sistem resmi. Sampai suatu sore yang sepi, di taman kecil kampus yang tertutup salju, Ji-hoon duduk termenung di bangku kayu. Hembusan napasnya membentuk kabut. Hatinya mulai lelah. Ia mulai ragu. Namun tiba-tiba, di kejauhan, seorang gadis muncul dari pintu gedung ekonomi. Mengenakan coat abu-abu dan syal merah, ia berjalan cepat sambil menahan buku tebal di dadanya. Rambutnya kini lebih panjang, wajahnya sedikit lebih dewasa. Tapi Ji-hoon tahu, dia tak mungkin salah. Seora. Namanya lolos dari bibir Ji-hoon seperti bisikan doa. Seora menoleh. Pandangannya berhenti. Dunia seolah hening. Salju masih turun, tapi waktu berhenti. Ia berdiri terpaku. Ji-hoon. Ji-hoon berdiri pelan, tersenyum, separuh ragu, separuh tak percaya. "Kupikir kamu menungguku di sini," katanya. Seora menutup mulutnya, menahan air mata yang langsung tumpah. Ia berlari ke arahnya. Tidak ada kata, tidak ada kalimat panjang. Hanya pelukan. Pelukan pertama mereka. Di benua asing. Di tanah yang asing. Tapi hati mereka tetap sama. Beberapa minggu kemudian, di sebuah festival budaya kampus, Seora membuka stand kecil bertema Street Food Korea. Di tengah dinginnya New York, aroma kimbap buatan tangan Seora kembali mengudara. Ji-hoon membantu menggulungnya, masih seperti dulu. Bedanya kini, mereka tidak harus bersembunyi dari siapapun. Tidak ada ibu yang melarang. Tidak ada dunia yang menghakimi. Cinta mereka tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari keberanian untuk bertahan.
Dan seperti kimbap yang sederhana namun mengenyangkan, cinta mereka bukan tentang kemewahan, tapi tentang rasa yang selalu kembali, meski waktu dan jarak memisahkan. Kadang cinta datang di tikungan paling tak terduga. Dan jika ia sungguh cinta, ia tidak akan pernah benar-benar pergi.